Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah jadikan anak cucu keturunannya keturunan yang soleh dan solehah. Allah jadikan rizkinya rizki yang barakah. Kalau rizki kita sudah barakah, siapa tahu tahun depan kita bisa pergi haji ke kota Mekah. Kita bisa tawaf keliling Ka'bah. Berlari-lari kecil kita di antara bukit Safa dan Marwah. Pulangnya jangan lupa mampir ke kota Jeddah. Sedekah sama tetangga, beliin tasbih sama sajadah. Siapa tahu sampai di Kali baru bisa beli mobil sama rumah mewah. Yang jomblo biar cepat nikah. Mana jomblo? Ada. Nenek-nenek gak usah ngacung. Nenek-nenek ngasih ngacung juga. Nenek-nenek namanya Jotiren. Tahu Jotiren? Jomblo ditinggal mati kemarin. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik wa karim wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil mu'minin wal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap keluarga besar Majelis Taklim ANI, ya, ANI. Wabil khusus sahabat dakwah saya Ustadz Ashabul Kahfi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim ulama, para qori, para sepuh dan bini sepuh, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama tiada kata seindah kita memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kalian semua, seluruh makhluk yang hidup di jagat alam ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Salawat teriring salam senantiasa tidak lupa kita haturkan kepada seorang manusia termulia, seorang manusia terkasih yang gak pernah pilih kasih, seorang pemimpin besar yang dibesarkan oleh Zat yang
dilukiskan sebagai seorang manusia cahaya di atas cahaya. Anta syamsun wa anta badarun, anta nur fauqa nur. Dialah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking indahnya baginda Rasulullah dilukiskan melalui sebuah syair. Apa syairnya? Qamarun, qamarun, sama-sama. Qamarun sidnan Nabi, qamarun wa jamil 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 sidnan Nabi wa jamil. Bu, ibu kalau dipanggil Ustadz jawabnya yang kompak apa? Udah malam ini ya enggak? Iya, gue udah ngantuk ini juga. Kalau dipanggil Ustadz jawabnya yang bu, ya gitu. Bu, nah gitu. Biar gak ngantuk ya Bu ya. Pak, mohon maaf ya Pak ya, ini udah malam ini. Ceramah kalau nggak begini pada urusannya berabe. Bener apa kagak? Ceramah serius banget, yang ada bubar. Bener apa kagak? Yang disalahin panitia. Itu panitia orang ada beresnya pisan, ngundang penceramah orang ada tawanya pisan. Bener apa kagak? Lagi saya pulang nenteng berkat masih dikatain najis, gua ngundang dia lagi. Ya Bu, kenapa kalau di dalam hadis yang baik seperti ini yang paling banyak ditegur itu bapak ibu-ibu, bukan bapak-bapak? Kenapa Ibu? Nah, karena ibu-ibu mohon maaf ya, jangankan duduk di tempat yang tidak baik, duduk di tempat yang baik seperti ini aja kadang-kadang omongan pada bengkok. Bener apa kagak? Pada bengkok. Pertama-tama ngomong enak sama temannya. Neng, gua perhatiin lu ngaji rajin banget. Pengajian mulai jam 9 lu udah ngejedok di pengajian. Oh iya dong, yang namanya ngaji perintah nak. Yang datangnya duluan, duduknya lamaan, pasti pahalanya juga gede. Ini omongan baik nih. Dibiarin makin kagak baik. Datang lagi temennya satu. Shh. Neng, apaan? Itu siapa sih pakai kudungan merah bajunya hitam nyambung kagak, najis banget gua. Lah emang lu kagak tahu kagak itu bininya Pak RT. Mana RT hadir? Mana Pak RT? RT yang hadir kita doain lah jadi lurah ya. Di Papua sono. Mentok. Saya salut ya sama orang laki. Kalau orang laki ngaji udah nggak pakai ditegur lagi Bu. Ya makanya jarang saya tegur. Kenapa? Orang laki kalau ngaji udah pada khusyuk. Noh perhatiin. Saking khusyuknya duduk semua sampai nggak inget apa-apa alias oh. Makanya dulu kalau kita punya majlis, mohon maaf ya para Pak Kiai, sebesar atau sekecil apapun kita punya majlis, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah diiringi dengan salawat atas baginda Nabi. Benar apa kagak? Biar semangat bener. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min ahwalil muqtahimi ya Rabb. Mustafa baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al. Semangat enggak? Yang tidur bangun apa kagak? Yang tidur bangun apa enggak? Tapi sekarang kenapa orang ngaji pada tidur, apalagi udah lewat jam 11 kayak begini? Karena doanya udah beda.
Apa doanya Tat? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Oh. Dah ya. Oke. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi itu merupakan peristiwa yang dilatar belakangi dengan 3 perkara besar yang menimpa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sebelum kita buka surah Al-Isra ayat pertama, kita pelajari dulu tuh surah An-Nahl 2 ayat terakhir. Ini cikal bakal daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Wasbir wa man sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Para ahli tafsir, Pak, mengartikan ayat ini sebagai berikut. Bersabarlah engkau wahai Muhammad Rasulullah atas kematian istrimu. Siapa istrinya pada saat itu? Siti Khadijah. Yang kedua, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad Rasulullah atas kematian pamanmu. Siapa pamannya pada saat itu? Abu Bakar. Thalib Abu Bakar. Yang ketiga, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad Rasulullah atas titik dakwah perjuanganmu. Ada berapa, Bu? 3. Nabi sedih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan di tengah-tengah kesedihannya. Ketika Nabi sedih, ya, Allah kirim bangsa jin. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Bangsa jin pun berkata kepada baginda Rasulullah apa? Wahai Rasulullah, biarkan seluruh umat manusia tidak pernah percaya dengan apa yang kau katakan, dengan apa yang engkau dakwahkan. Tetapi kami bangsa jin mulai saat ini beriman kepadamu wahai Muhammad Rasulullah. Atas kesabaran inilah Allah memberikan apresiasi terbesar kepada baginda Rasulullah melalui perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Lah ngapa itu? Telat minum obat apa? Ya. Bu, Allah cinta sama baginda Nabi. Saya tanya sama ibu-ibu ya, ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sama suami cinta? Punya suami emang di rumah? Saya tanya lagi, boleh nggak? Lebih cinta mana, cinta Nabi apa cinta suami? Dua-duanya. Hah? Dibilang cinta Nabi takut kagak dikasih uang belanja, dibilang cinta suami takut dosa masuk neraka. Tuh ya. Apalagi kita kalau udah ngomongin cinta, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, benar Bu? Cinta orang bilang cerita indah nanti ada akhirnya. Tuh, anak muda nih bahasanya gitu kan. Bahkan kalau lagi pacaran kadang-kadang ngomong enak mesra. Neng, kalau ku tatap wajahmu, rambutmu hitam panjang indah dan bergelombang bagaikan ombak yang menari-nari di atas lautan. Oh. Padahal mas saya tahu rambut pacarnya mah jebrig ya. Kadang-kadang ngomong enak banget sama pacarnya, Neng, kalau ku tatap wajahmu, matamu indah bagaikan bola pimpong. Padahal mas saya tahu mata pacarnya mah jereng. Tapi cinta kita sama Nabi, ya Bu ya, cinta kita sama Nabi bukan cinta yang tidak mungkin kita mungkin-mungkinin, bukan cinta yang tidak masuk akal kita akal-akalin, tetapi ini merupakan kewajiban dan nikmat yang sangat luar biasa.
Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad diterangi, sidqul mahabbah salasa, bukti cinta ada 3 macam. Apa yang pertama? Ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang ngaku cinta kepada sesuatu atau dia menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya, maka dirinya lebih senang berkata, mengingat tentang orang yang dicintai dibandingkan orang lain. Bu, cinta sama Nabi ya, banyak-banyak sholawat kepada baginda Nabi. Nih emak-emak nih yang saya perhatiin ya, yang punya wajah nggak terlalu cantik, kisut semua. Ya, banyak-banyak sholawat atas baginda Iya, saya nggak ngomong jelek. Kalau jelek mah kagak sopan, bener apa kagak? Nah, abang-abang di belakang yang punya wajah nggak terlalu tampan, banyak-banyak sholawat atas Nabi. Saya nggak ngomong jelek ya Pak, kalau jelek nggak sopan gitu. Habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seminggu istiqomah. Setelah sholat wajib, sholawat 10 kali sama Nabi. Insya Allah muka kita yang tadinya jelek berubah jadi lebih jelek, lebih bercahaya. Kalau masalah fisik jasad, mohon maaf, cantik tampan, tidak cantik tidak tampan, itu udah dari sononya, benar apa kagak? Tuh kayak Ustadz Ashabul Kahfi, ganteng, emang itu udah dari sononya. Gantengan mana beliau sama saya? Hah? Gantengan Ustadz Kahfi dikit, kebanyakan gua. Makanya ada pepatah Arab mengatakan begini ya, al jamil jamilatun tun walau qama minan naum, al qabihatun tun wala tuzayyin kullanaum. Artinya tahu apa kagak? Artinya tahu apa enggak? Mau dikasih tahu? Bener, cius, mie abah. Nah, lihat muka temennya dulu masing-masing, ya, biar nggak ngantuk. Ya, sama-sama ikutin. Yang cantik tetap cantik tik, walau habis bangun tidur-dur. Yang jelek tetap jelek, walau dibedakin sekaleng kapur-pur. Yang keriput tetap keriput-put, walau rajin pakai masker ker. Yang ganteng tetap ganteng, walau dia suka ngiler-ler. Oh, bocah. Ya Bu ya, banyak-banyak sholawat atas baginda apalagi zaman sekarang yang namanya sholawat banyak banget lirik sama nadanya, benar apa kagak? Ada lirik nada Jawa, Sunda, India. Ada orang Jawa nggak sini? Mana orang Jawa? Iya, nih nada Jawa. Sholli wa sallim daiman ala, sholli wa sallim daiman ala mada, sama-sama. Wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad dadi uang wadan. Mana uang wadan? Ada nggak uang wadan? Banyak tuh. Aja bawel dadi uang wadan. Aja bawel wong lanang dikongkon ngepele nganggo super pel dadi uang wadan yen persis wewe. Oh Pak, kalau ada orang perempuan sering nyuruh lakinya ngepel sama juga wewe gom. Iya, orang laki mah nggak begitu. Dadi uang lanang aja bengang bengong, dadi uang lanang aja bengang bengong. Wong wadon dikongkon nglenonge nari jai pong dadi uang lanang yen persis sapi. Oh
Kalau ada orang laki, mohon maaf, kuat tenaganya, nggak mau kerja, ngandelin bini sama juga sapi. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Oh, tanggung jawab lo ya. Ya Bu ya, ada lagi lirik nada India. Ya Rasulullah, salamun alaih, ya Rabbi asyani wat daraji. Lagu apa tuh? Kuc kuc khotahe, tumpahin air ke dalam ember, bibirnya do kayak ikan. Oh, ngaku loh. Bu, kita bersolawat kepada baginda Nabi, maknanya banyak. Benar apa kagak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Yang nenek-nenek cuma Allah. Allah bersolawat kepada baginda Nabi, itu maknanya Allah ngangkat derajat baginda Nabi kemana? Ke dalam derajat yang sangat tinggi yang namanya derajat maqamam mahmuda. Malaikat bersolawat maknanya apa tat? Maknanya itu penghormatan kepada siapa? Kepada manusia terkasih dan manusia termulia. Nah, ketika kita nih yang bersalawat atas baginda Nabi bermakna dua. Yang pertama, harapan besar kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Yang kedua, bermakna sebagai sebuah doa. Kenapa diartikan sebagai sebuah doa? Karena di antara doa yang kita panjatkan dan langit ada sebuah hijab yang tidak bisa ditembus kecuali dengan salawat atas baginda Nabi besar Muhammad. Terus apa ini? Terus manggo tukang parkir loh. Terakhir ya, ayah taro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Orang yang aku cinta kepada sesuatu atau menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya, ridho dengan perintah Nabi dibandingkan perintah orang lain tuh. Nabi luar biasa ya. Nggak bisa contoh Nabi, contoh istri Nabi ya Bu ya. Ada istri Nabi namanya Siti Khadijatul Kubro. Ini wanita yang sangat luar biasa. Setiap Nabi mau pergi berdakwah, Siti Khadijah merelakan tangannya. Buat ngapain? Buat bukain pintu baginda Rasulullah. Dibukain pintu, dia angkat tangan, dia doain suaminya baginda Rasulullah. Agar apa? Agar selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang barokah. Itu contoh buat ibu-ibu begitu. Suami mau berangkat kantor, bukain pintunya, cium tangannya, kasih kunci mobilnya. Tat boro-boro mobil. Suami gua kan cuman guru. Lah emang apa kalau guru? Iya, bukain pintunya, cium tangannya, kasih tas sama pensilnya. Lah Ustadz, laki gua cuman tukang ojek. Emang apa kalau tukang ojek? Yang penting halal, bukan hasil korup. Pintunya, cium tangannya, kasih kunci motornya. Kalau perlu selain sekalian. Kontreng. Ustadz, suami gua kiai, suami saya mau balik. Ada suaminya kiai di sini. Yang suaminya mau balik ada? Gampang. Bukain pintunya, cium tangannya, ya kasih kantong kresek biar banyakan. Yang namanya kiai mohon maaf kadang-kadang kalau ceramah kadang-kadang luar biasa. Iya, parselnya 3. Ada parsel buahnya alhamdulillah, ada parsel kuenya alhamdulillah, ada parsel nasinya alhamdulillah. Tapi yang jadi pertanyaan saya di sini diparselin apa kagak? Mohon maaf ya Bu, saya cuma bercanda, tapi mudah-mudahan gak dianggap bercanda. Nggak usah dipikirin ya Bu yang begitu ya, yang penting usahain. Baik ya Bu ya. Ada lagi istri Nabi namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah perempuan yang sangat luar biasa, diberi gelar oleh baginda Rasulullah siapa? Ya Humairah. Tuh panggilan kesayangan Nabi kepada istrinya. Ini pelajaran penting buat orang laki, kalau manggil bini juga pakai panggilan kesayangan. Benar apa kagak Bu? Benar apa kagak? Iya. Kadang-kadang kita kan kalau lagi pacaran doang mesra, bener apa kagak? Kadang-kadang kalau lagi pacaran ngomong mesra enak banget sama pacarnya.
Neng hati-hati, ada ecek nanti atut atoh. Lagi liran udah kawin kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang kondangan dewek-dewek, bener apa kagak? Bang, ntar malam kondangan di rumah Haji Hasan, kita jalan bareng apa? Udah lu aja duluan sono, bener apa kagak? Lah bininya jalan duluan dapat 100 meter jatuh, gubrak. Gua kira ini laki pengen nolongin, dia nyamperin, udah tua kayak jatuh, masih jatuh aja lu. Bener apa kagak? Pakai panggilan ke sayang. Iya. Manggil bini juga jujur-jujur banget, nggak boleh takut nyakitin. Bener apa kagak, Bu? Mentang-mentang bininya gendut hitam, manggil bini enak banget, Hajar Aswad. Bener apa kagak? Mentang-mentang bininya doyan makan gendut gitu kan, manggil bini lontong pasar. Pakai panggilan ke sayang. Siti Aisyah setiap Rasulullah pulang berdakwah, Bu ya, kenapa pipinya putih kemerah-merahan? Itu karena keringat baginda Nabi. Nabi pulang dakwah tangannya Pak merelakan. Buat ngapain? Buat nyeka keringat baginda Rasulullah, diseka keringatnya. Peperin. Begitu. Lama-lama pipinya jadi putih kemerah-merahan. Ibu-ibu mau ke Siti Aisyah pipinya putih kemerah-merahan? Laki pulang kerja basah-basah ngomong sama lakinya baik-baik, bang jangan kau seka keringatmu bang, biar aku yang seka dengan tangan cintaku bang. Perin gitu. Laki pulang nandur basah-basah dari sawah, masih banyak sawah apa kagak di sini? Bilang malakinya baik-baik, bang jangan kau sekat keringatmu bang, biar aku yang seka dengan tangan cintaku bang. Saya jamin mukanya berubah 1 minggu. Panuan. Pak, Rasulullah jangankan akhlaknya, jasadnya juga disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Wajah tampan menawan tabasan dipandang mata, bila berkata kata-katanya indah bagaikan untayan mutiara yang sangat berharga. Jika berjalan itu awan mengikutinya sehingga tidak tampak bayangannya. Jika berkeringat keringatnya harum bagaikan minyak kasturi. Jangankan itu al-jubabatun al-badan fi jismihil hasani. Sepanjang hidupnya baginda Rasulullah nggak pernah ditemplokin sama laler, betul? Sama kecoa. Kalau kita jangankan laler sama kecoa, kadang-kadang kita mau tidur lupa cuci tangan, itu tikus botak doyan banget gregetin kaki kita. Kenapa hal ini Allah lakukan? Karena Allah ingin menyempurnakan jasad baginda Rasulullah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya Bu ya, pengen jasadnya sempurna kayak Nabi, Bu? Pengen banyak-banyak dandan buat suami, banyak-banyak dandan buat suami. Orang laki pengen bininya cakep, kasih uang belanjanya buat dandan, bener apa kagak? Kasih duit 30.000 dah, kagak cukup. Umpamanya 30.000 kita bagi 3, 10.000 buat ongkos ojeknya, 10.000 buat makan mie nya di pasar, 10.000 lagi buat beli bedaknya, bedak pipa. Jangan nomor 5, nomor 4, nomor 5 mah kemenoran. Ustadz tahu aja lah, saya dulu juga mangkal. Ya Bu ya, Bu, banyak-banyak dandan buat suami. Besok nih ada yang dandan, saya yakin. Ya, saking pengen jasadnya sempurna kayak baginda Nabi, ya udah kata Ustadz Jaki, besok banyak-banyak dandan buat suami. Lah suaminya nggak tahu ini bininya dandan, sekali dandan kayak dakocan. Habis mandi dia dandan, ya kan? Dia poles itu jidat, dia poles itu pipi. Wah, udah rapi. Dia sambil nyender di pintu sambil nunggu suaminya sambil nyanyi. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Ding 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 ding. Lah suaminya dengar itu perasaan kayak suara bini gua. Ditimpalin malakinya. Sabarlah, sabarlah duhai kasihku. Begitu. Lah ini lakinya kaget lihat bininya nggak pernah dandan, sekali dandan kayak
Akhirnya pas ketemu suami sama bininya ngomong, "Bang cium." "Ngapa Bang cium?" Akhirnya kata lakinya kagak tega, "Ya udahlah gue cium juga." Pas begitu mau dicium bedaknya ngebul. Dush. Ditanya, "Lu pakai bedak pakai apaan sih?" "Gua nggak pakai bedak Bang, gue cuma pakai batu bata gue tumbuk." Ya Bu ya, Bu ya, kita cinta sama Nabi, mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita sama Nabi. Rasulullah pemimpin yang sangat luar biasa, akhlaknya mulia, rahmat dan kasih sayangnya sungguh tiada terkira. Pemimpin yang adil, pemimpin yang adil akan menimbulkan sifat-sifat kepemimpinan yang lain. Salah satunya rahmat dan kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang, punya dia sign up crisis, punya dia kepedulian. Pemimpin kalau nggak punya sign up crisis, nggak punya kepedulian, memihak kepada kepentingan, maka dia akan jatuh pada lubang-lubang kepemimpinannya. Jangankan itu, Rasulullah pemimpin yang tidak hanya pandai berretorika bahasa, pemimpin yang juga pandai mendengar. Pandai apa Bu? Mendengar keluh kesah rakyatnya, keluh kesah umatnya. Tuh, mencari terobosan-terobosan bagaimana umatnya tidak tertinggal dari umat-umat yang lain. Makanya salah satu kaidah kepemimpinan dalam Islam yang diajarkan kepada kita, tasyarruful imam ra'iyati mamnutun bil manfaat, menuju kepada kebaikan bersama. Ya, harapan kita semuanya mudah-mudahan ya nanti siapapun yang jadi presiden, mudah-mudahan Indonesia tetap adil, makmur, pemimpinnya peduli pada rakyat. Benar apa kagak? Ya, itu cita-cita kita. Perbedaan itu biasa, tapi jangan sampai kita selaku umat Islam dipecah belah oleh kelompok-kelompok kepentingan. Ya, terakhir nih Rasul pemimpin yang tidak hanya mengingatkan kita kepada dunia, tapi juga mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Salah satunya apa? Salat. Ya Bu ya, hikmah terbesar dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu adalah salat. Menjadi kunci tauhid manusia agar mengenal kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salat nggak main-main Bu. Inna awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah fa in saluhat salatuhu fa in fasadat faqad khaba wa ghasir. Orang yang salatnya bagus, insya Allah perangainya, akhlaknya juga orang yang sholatnya buruk, maka niscaya juga akhlak dan tingkah lakunya juga buruk. Makanya terakhir Rasul ketika ingin meninggalkan umatnya apa? Ummati as-sholat, alaikum bis-sholat. Umatku sholat dan kewajiban sholatlah atas orang-orang yang ada di pundakmu. Pemimpin harus bertanggung jawab terhadap sholat anak buahnya. Suami bertanggung jawab terhadap sholat istrinya. Suami istri bertanggung jawab atas sholat semua keturunan-keturunannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia, ya, bisa mendidik anak kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa tanggal 25 April nanti live kembali bersama saya di Siraman Kolbu MNC TV pukul 5.30 tanggal 25 April. Insya Allah pada nonton ya. Amin ya robbal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.